budaya. Apa kabarnya hari ini anak dan teacher sekalian? Masih tetap semangat bukan untuk memulai pembelajaran hari ini? Jumpa lagi dengan teacher Mita dalam video pembelajaran 3 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, tema 4 berbagai pekerjaan. Nah, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh, baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar dengan terperinci. Dan yang keempat, setelah memilih rencana tersebut, siswa mampu mempraktikannya untuk kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskannya dalam laporan secara terperinci. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah teacher sampaikan tadi, yang perlu kita pelajari adalah yang pertama, unsur-unsur intrinsik, yaitu tokoh, alur, dan amanat. Yang pertama, kita akan membahas tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tokoh berdasarkan perannya. Kemudian yang kedua, tokoh berdasarkan keterlibatannya. Kita akan membahas tokoh berdasarkan perannya. Berdasarkan perannya, tokoh dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh penentang tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis adalah tokoh yang membantu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh berdasarkan keterlibatannya terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi cerita, sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Kemudian penokohan. Penokohan adalah cara yang digunakan penulis untuk menggambarkan suatu tokoh, baik itu dari penampilan fisik, watak, ataupun tingkah lakunya. Penokohan secara analitik, artinya karakter tokoh digambarkan langsung oleh penulis. Kemudian secara dramatik, yaitu karakter tokoh digambarkan secara tersirat dalam rangkaian cerita. Misalnya melalui yang pertama, penggambaran fisik atau pelaku, yang kedua, penggambaran lingkungan tempat tinggal, yang ketiga, pengungkapan jalan pikiran, dan yang keempat, penggambaran oleh tokoh lain. Kemudian plot atau alur cerita. Alur cerita adalah urutan peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Beberapa unsur pengembang dari alur yakni ada 3, yaitu yang pertama peristiwa, di mana peristiwa adalah peralihan dari satu situasi ke situasi lain. Kemudian yang kedua konflik. Konflik adalah permasalahan yang dialami oleh para tokoh. Dan yang ketiga yaitu klimaks. Klimaks adalah puncak dari konflik. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan atau ajaran moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca cerita. Amanat dapat disampaikan secara tersurat
maupun tersirat melalui tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk lebih memahami unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang sudah teacher jelaskan tadi, bacalah cerita yang berjudul Semut dan Belalang berikut ini. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang, tetap saja bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari, sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya, musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung, sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Dari cerita Semut dan Belalang yang sudah teacher bacakan tadi, yang menjadi tugas Ananda adalah kerjakan tabel yang ada di samping teacher, yaitu bagaimana pendapatmu tentang sikap semut, kemudian pendapatmu tentang sikap belalang, dan sikap apa yang perlu dicontoh. Kita masuk ke materi selanjutnya. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pencinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan ataupun bayaran. Pencinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa seperti mereka. Bagaimana caranya? Mari simak pembelajaran berikut ini. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam yang ada di sekitarmu tetap terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 atau 3 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan kegiatan untuk menjaganya. Bagaimana cara membuat rencana kegiatannya? Kita akan mempelajarinya di pembelajaran ini. Perhatikan gambar yang ada di sebelah teacher. Gambar yang ada di sebelah teacher adalah salah satu contoh tabel untuk menunjukkan rencana kegiatan kamu untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, sumber daya alam. Kemudian rencana kegiatan, dan yang ketiga adalah alat yang dibutuhkan. Di sini, teacher akan mencontohkan salah satu sumber daya alam, yaitu sungai. Apa rencana kegiatan yang bisa kita lakukan untuk sungai? Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak membuang limbah ke dalam sungai. Dan yang ketiga, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak ataupun racun. Alat yang dibutuhkan misalnya ada cangkul, garpu cangkul, karung untuk tempat sampahnya. Nah, yang menjadi tugas Ananda adalah teacher sudah buat di dalam tabel beberapa sumber daya alam seperti laut, pantai, hutan, dan danau. Lengkapilah tabel berikut dengan Ananda membuat rencana kegiatan yang Ananda bisa lakukan untuk menjaga laut, pantai, hutan, dan danau.
dan tentunya alat-alat yang digunakan. Buatlah tabel dalam kertas folio. Kerjakan dengan rapi ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat selalu semangat untuk belajar dan selalu semangat untuk berlatih. Inilah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Goodbye kids. Namo Buddhaya.